Mogang pun kembali menelusuri tempat-tempat yang didatangi Mogang sebelum insiden menimpa Mogang. Bahkan Mogang datang menemui anggota Dewan Kim untuk meminta anggota Dewan Kim menyebutkan ciri-ciri Suan 20 tahun yang lalu. 거기 같이 있었어. 당장 알아. 그 무슨 납골당에서 뭔지 말해줄 수 있나? 뭐 덕분에 신속 교차 중이야. 뭐 머리 아까 발표했듯이 그럼 머리 테이프 찾아오라고 해. 일단 의사인 거는 안 건들겠고. Mogang pun kembali ke kantor dan mengajak Kapten Bong dan yang lainnya untuk ke rumahnya agar tim yang lainnya tidak mendengar pembicaraan mereka. Mogang pun menjelaskan bahwa Manho dan ayahnya tidak ada hubungannya dengan kasus yang memakan banyak korban tersebut. Bahkan anggota Dewan Kim jugalah yang mencelakai detektif Na. Karena walaupun terlibat kasus prostitusi anak di bawah umur, Manho dan ayahnya tidak mengorbankan siapapun. Dan Leo sebenarnya anak dari anggota Dewan Kim. Mogang juga mengatakan bahwa sebelumnya saat menyelidiki kasus tersebut, Mogang selalu ditemani oleh Lee Byung-tae dan meminta Kapten Bong untuk mencari keberadaan Lee Byung-tae. 같이 있었는데 LA 경찰 측이 알아봤는데 이정배 여자인 것 같아요. 아니 근데 둘이 같이 수사를 왔다는 거야. 그러다가 성인이 된. Sementara itu Mr. X justru mengejar Byung-tae. Kapten Bong dan yang lainnya berharap Mogang bisa mendapatkan ingatannya kembali agar segala informasi yang dulunya diketahui oleh Mogang bisa terungkap. Mereka bahkan mencoba berbagai cara agar ingatan Mogang bisa kembali. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. 드라마 보면은 인간들이 Mogang pun ingat bahwa hal yang paling mudah dilakukan untuk mendapat kembali informasi adalah dengan memanggil kembali jiwa Mogang. Keesokan harinya Mogang justru kembali ke penampilan awalnya, sama seperti sebelum kejadian yang menimpa Mogang. 얘가 이후의 기억을 잃어버린 것 같아요. 아니 근데 나 선배님 책상 왜 다 치워져 있어? Sayangnya anggota Dewan Kim justru datang menemui Suan dan menghubungi Mogang dengan mengancam Mogang jika tidak memberikan rekaman tersebut maka ia akan melukai Suan. Mogang pun tidak semudah itu memberikan langsung rekaman tersebut. Ia berusaha untuk menggali semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Kim, mulai dari permintaan Yochun mencari rekaman dan mencelakai Clara 20 tahun yang lalu, serta ayah haram yang ikut menjadi korban, hingga membantu Byung-sik dalam kasus runtuhnya Time Mart dan mendapatkan jam tangan bergambar kupu-kupu dari Byung-sik, serta mencelakai Jin-suk, ayah Mansu, serta orang tua Seung-chul, dan mencelakai detektif Na, Mo-chan, dan juga Yong-chun, dan melimpahkan semua kejadian tersebut kepada Manho. Sayangnya anggota Dewan Kim mengakui semua perbuatannya itu tanpa mengetahui bahwa Manho telah merencanakan untuk menyiarkan sebuah pembicaraan tersebut. Bahkan Kapten Bong dan yang lainnya telah menunggu di luar ruangan untuk menangkap anggota Dewan Kim. 오만호가 사람을 죽여? 얼마나 난처해지겠나. 할 수 없었어. 시기 나타나면 동시에 인터폴의 협조를 진짜인 거지. 총 맞고 뒤졌어야 돼. 뭐야, 한무가. 너 전국민 글쎄. 너 다짜야. 잠시 화면 조정했겠습니다. Rupanya jiwa Mogang tidak lagi bisa dibawa kembali. Namun Mogang mendapat ide untuk menjebak anggota Dewan Kim dengan bantuan Suan. Mereka membuat kembali rekaman video yang hampir sama persis dengan yang aslinya, untuk bisa memancing anggota Dewan Kim mengakui semua perbuatannya. 야 근데 왜 내가 이 역할을 해야 돼? Sayangnya jam tangan kupu-kupu milik anggota Dewan Kim telah disembunyikan oleh Mr. X. Saat akan dibawa ke dalam sel tahanan, anggota Dewan Kim justru bertemu dengan Manho. Manho merasa kesal karena anggota Dewan Kim telah mencelakai ayahnya. Sementara itu Mogang yang memutuskan untuk meninggalkan haram dan kembali ke dunia malaikat maut justru menemukan foto-foto Mo-chan saat ditemukan kecelakaan. Jasad Mo-chan justru memiliki tanda lahir. Haram pun kembali bertemu dengan pria yang sempat menasihatinya.
Ternyata pria tersebut juga sama seperti Haram bisa melihat bayangan hitam. Pria tersebut mengatakan kecelakaan pesawat yang sebelumnya terjadi bukanlah kegagalan mesin, namun sebelumnya pria tersebut telah menyelamatkan pilot yang mengemudikan pesawat tersebut karena akan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun nyatanya pilot tersebut justru membuat pesawat yang ia kemudikan mengalami kecelakaan agar ia bisa mengakhiri hidupnya. 아저씨도 저처럼 그때 저한테 했던 말. Sedangkan Mogang datang menemui Ibu Mo-chan untuk memastikan tanda lahir di tubuh Mo-chan. Namun Ibu Mo-chan mengatakan bahwa Mo-chan sama sekali tidak memiliki tanda lahir. Itu artinya jasad yang ditemukan saat kecelakaan bukanlah Mo-chan. Mogang pun kembali memeriksa berkas kasus kecelakaan Mo-chan. Namun ternyata saat ditemukan jasad Mo-chan mengalami kerusakan di bagian wajah sehingga sulit untuk dikenali. Mogang berusaha untuk mencari tahu jasad siapa yang selama ini diduga sebagai Mo-chan dan di mana Mo-chan yang asli berada selama ini. Bahkan Mogang kembali menemui ibunya, namun ibunya juga mengatakan tidak mengetahui mengenai tanda lahir pada Mo-chan. Bahkan Mogang juga datang menemui Ibu Haram untuk kembali menanyakan mengenai Ayah Haram. Menurut Ibu Haram, satu-satunya barang peninggalan Ayah Haram kini disimpan oleh Haram. 죽었으니까 오빠는 없는 게 나을 거라는 생각에서 그냥 침착한 사람이었는데 그날 그러니까 강아람 맡긴 날이 20. Saat Mogang menemukan dompet milik Ayah Haram, Mogang justru menemukan sebuah nomor mobil seseorang yang setelah diselidiki nomor mobil tersebut hilang 20 tahun yang lalu. Mogang juga datang menemui Min Jae-hun yang merupakan pemilik dari mobil tersebut. 4월 20일 제주가 어떻게 도난당했는지 물어보고 왔어. Saat keluar dari rumah sakit, Mogang justru bertemu dengan Sudong. Sayangnya saat sedang mengejar Sudong, Mogang justru ditabrak oleh seseorang. 뭐야? 내가 너 때문에 얼굴을 Mogang pun dibawa kembali ke rumah sakit. Namun saat akan masuk ke dalam ruangan rawat Mogang, Haram bertemu dengan Jae-hun. Rupanya Haram melihat bayangan hitam di dalam tubuh Jae-hun. Haram pun menyampaikan hal tersebut kepada Mogang. 꽉 붙잡고 있는 거래요. 저 선생님 예. 뭐 가벼운 뇌진탕이니까 금방 깨어날 겁니다. 깜짝이야. Saat bertemu dengan Jae-hun, Mogang pun meminta malaikat maut dalam tubuh Jae-hun untuk keluar. Namun setelah berhasil keluar, rupanya malaikat maut yang ada di dalam tubuh Jae-hun bukanlah Sudong, melainkan seorang malaikat maut yang kabur sejak 100 tahun lalu bernama Kim Beun-i. 보글맨 영원 수고 임무라는 게 너야? 너 제수동하고 함께지? 그 100년 도망사. Beun-i mengatakan bahwa ia mengetahui semua yang saat ini Mogang selidiki, yaitu jasad siapa yang dianggap sebagai Mo-chan dan di mana Mo-chan kini berada. Bahkan dia juga mengetahui di mana bukti tersebut disimpan. 너 정말로 나 그냥 Rupanya bukti yang dimaksud adalah sebuah rekaman yang terdapat di dalam laptop milik Leo. Ternyata 20 tahun yang lalu Mogang dan Mo-chan kembali ke Mujin dan saat itu ibu mereka sibuk di rumah sakit. Mo-chan kembali menemui Suwon, namun sayang saat sedang mencari keberadaan Suwon, Mo-chan justru bertemu dengan Yongchun. Ayah Haram datang membantu, namun senjatanya justru terjatuh dan tidak lama kemudian seseorang justru melukai Mo-chan. Mo-chan berusaha untuk menghubungi ibunya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ibunya justru mendapat kabar bahwa Mogang membutuhkan donor jantung. Ibu mereka yang mengetahui bahwa Mo-chan dan Mogang memiliki golongan darah yang sama justru membawa Mo-chan ke suatu tempat dan mengambil jantung Mo-chan untuk didonorkan kepada Mogang. Bahkan ibu Mogang bersama dengan Jae-hun membuang jasad Mo-chan bersama dengan mobil milik Jae-hun ke sebuah jurang. Malaikat maut 440 akhirnya mengetahui bahwa dirinya adalah Mo-chan dan alasan dirinya tidak bisa keluar dari dalam tubuh Mogang itu dikarenakan jantung yang ada di dalam tubuh Mogang merupakan jantung milik Mo-chan.
Setelah mengetahui semuanya, malaikat maut 444 yang ternyata adalah Mo-chan atau memiliki nama lain sejak lahir yaitu Kim Jun datang menemui ibunya. Mo-gang merasa sedih karena saat masih hidup ia selalu membenci ibunya karena bekerja sebagai wanita malam. Ia juga tidak bisa menceritakan langsung kepada ibunya bahwa jiwanya yang ada di dalam tubuh Mo-gang adalah Kim Jun. Mo-gang juga mendatangi rumah ibu kandung Kim Jun dan mengajak ibunya berfoto dan mengatakan bahwa Mo-gang mirip dengan Kim Jun. 우리 가게까지 다. 전화기 줘봐. Mo-gang pun kembali melihat rekaman video yang ada di dalam laptop milik Leo yang ternyata selama ini Leo telah mengetahui apa yang terjadi pada Kim Jun. Namun Mo-gang masih belum mengetahui siapa yang melukai dirinya sebelum ibu Mo-gang datang menjemputnya. 매일매일 학교 곧바로 엄마가 돌아가셔서 버리고 갔어. Sayangnya bukti-bukti kasus anggota Dewan Kim belumlah lengkap yang membuat ia tidak ditahan atas perbuatannya. 차가 아니라서 아무것도 인정할 수가 없단다. 근거를 가진 공무집행 과정이 아니기 때문에 Mo-gang kembali mendatangi lokasi yang dulunya ia datangi saat kejadian untuk mencari rekaman asli dari perbuatan anggota Dewan Kim. Namun ingatannya belum kembali sempurna. Haram yang terus mencari keberadaan Mo-gang akhirnya menemukan Mo-gang yang sebenarnya adalah jiwa Kim Jun yang berada di dalam tubuh Mo-gang. Rupanya lokasi yang Mo-gang datangi merupakan lokasi di mana dulunya Haram juga melihat bayangan hitam pada tubuh ayahnya. Haram yang saat itu masih kecil menemukan senjata api milik ayahnya dan berpikir jika ia bisa menggunakan senjata itu untuk menghilangkan bayangan hitam pada ayahnya. Sayangnya saat itu bukanlah bayangan hitam yang dilihat Haram, melainkan Kim Jun yang sedang berada di balik kaca yang buram yang terlihat seperti bayangan hitam yang sedang berada di dekat ayahnya. Namun sampai saat itu hanya ayah Haramlah yang mengetahui kebenarannya. Bahkan Haram hingga saat ini tidak mengetahui bahwa saat itu dirinya lah yang melukai Kim Jun. Haram juga mendatangi rumah Mo-gang, namun Mo-gang justru mengusirnya. 한영사님! 가라고. 꺼져. Mo-gang yang awalnya bertekad untuk memperlihatkan rekaman yang ada di laptop Leo kepada pihak kepolisian justru berubah pikiran dan langsung mendatangi rumah Haram. Mo-gang pun berusaha untuk mencegah Haram melukai matanya. 우리라고 알아요. Ibu Haram yang melihat Haram begitu hancur setelah diusir oleh Mo-gang berusaha meminta Mo-gang tetap hidup sebagai manusia dan tidak meninggalkan Haram. 제발 우리 하람이 좀 살려줘. 없은 거. 아무래도 폐인 될 거. Mo-gang pun berpikir bahwa apa yang menimpanya tidaklah adil. Ia tidak bisa menjalani hidupnya sama seperti manusia lainnya. Ia pun memutuskan untuk tidak memberikan rekaman video Leo kepada polisi dan ia akan tetap hidup sebagai Mo-gang. 그분이 다시 한번 기회를 준 거야. 내 죽음의 진실을 찾아 안 들킬 자신 있다고. 정녕. Mo-gang juga menemui Suan. Suan menawarkan diri untuk mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menjadi korban anggota Dewan Kim. Namun Mo-gang menolak karena takut hal tersebut akan merusak hidup dan karir Suan. Mo-gang memiliki cara lain untuk menangkap anggota Dewan Kim. Namun Mo-gang juga meminta Suan untuk mengajak ibu Kim Jun pindah ke Amerika bersama dengan Suan. 우리 수원 여기. Mo-gang bahkan memindahkan Abu yang selama ini dianggap sebagai Kim Jun yang ternyata adalah Seong Chul. Ternyata melalui rekaman dalam laptop milik Leo, Mo-gang akhirnya mengetahui bahwa Sudong selama ini bersembunyi di dalam tubuh Leo.
사과해요. 진짜 잘못했죠. 네, 그동안. 아유, 내가 땅 빚고 노트북까지 보여주면서 어떻게 해야 되나 상담까지. Morgan pun mengatakan kepada Haram bahwa dirinya dan ibunya akan pergi ke Amerika untuk menjalani pengobatan. 나머지는 서에서 인사했어. Di hari yang sama, Suwon dan ibu Kim Jun pun dijadwalkan akan berangkat ke Amerika. Sayangnya saat berada di bandara, Suwon justru menemukan sebuah SIM card telepon di dalam baju yang digunakan Mogang saat kejadian penyanderaan. Suwon pun membatalkan keberangkatannya, namun hal tersebut justru diketahui oleh Mr. X. Ternyata SIM card tersebut milik Mogang dan digunakan Mogang untuk menghubungi Byung-tae. Suwon pun mengajak Byung-tae untuk bertemu. Sayangnya Mr. X juga berhasil menemukan keberadaan Suwon dan Byung-tae. 강수혁 딸 이름까지는 알아. 이번으로 전화하는 거 보니까 이번엔 진짜 기억 돌아. 모강이 형, 모강이 형. 당신이 김선영이라고? Sementara itu Haram kembali menggali barang-barang yang pernah ia dan Kim Jun simpan, namun di dalamnya justru terdapat 2 buah kaset rekaman. Namun Mogang yang berencana untuk melukai anggota Dewan Kim justru menemukan anggota Dewan Kim tidak bernyawa di dalam ruangannya. Sementara itu Haram yang berusaha bertemu dengan Kapten Bong justru bertemu dengan Mr. X dan anak buahnya. Bahkan Kapten Bong dan yang lainnya juga ikut diserang oleh Mr. X dan anak buahnya. Rupanya Mr. X merupakan anak buah dari Choi Gun-ho yang merupakan wali kota Mujin 20 tahun yang lalu. Mr. X ditugaskan untuk membantu anggota Dewan Kim karena anggota Dewan Kim mengancam Gun-ho bahwa dirinya memiliki rekaman saat Gun-ho menggunakan layanan prostitusi anak di bawah umur. Mr. X pun menyandra Haram bersama dengan Kapten Bong dan yang lainnya untuk bisa menemukan keberadaan 2 buah kaset rekaman perbuatan anggota Dewan Kim dan Gun-ho. Untung saja Mogang datang membantu dan juga melukai Mr. X bersama dengan Gun-ho. 당신이 그러고도 야, 데이브 어디? Mogang akhirnya terjun ke jurang di mana ibu Mogang yang juga dulunya membuang Kim Jun. Sedangkan ibu Mogang justru mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa bersalah telah mengorbankan Kim Jun. Padahal saat itu tidak lama setelah ibu Mogang melakukan operasi kepada Kim Jun, ia justru mendapat kabar bahwa Mogang kecil telah mendapat pendonor jantung lainnya. Bahkan ibu Mogang juga meninggalkan surat wasiat yang menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada Kim Jun. Haram yang datang ke kantor polisi justru mendengar pembicaraan Kapten Bong dan Detektif Oh mengenai kejadian yang dialami Kim Jun. Haram pun sadar karena senjata api saat itu bukanlah bayangan hitam, melainkan Kim Jun. Bahkan Kapten Bong juga telah mengecek keberadaan Mogang di Amerika. Nyatanya Mogang tidak tercatat telah meninggalkan Korea ataupun menjalani pengobatan di Amerika. Tiba-tiba saja Detektif Park memberitahukan bahwa dirinya mendapat informasi sebuah rekaman yang memperlihatkan Mogang terjun ke jurang. 저기 헬기 하나만 집어내지. 이 새끼들아! 왜 처음부터 지랄이야? Sementara itu Mogang yang telah kembali ke dunia Malaikat Maut mendapat informasi dari Malaikat Maut 007 bahwa Haram telah mengetahui kebenarannya. Mogang yang telah melanggar aturan sebagai Malaikat Maut justru meminta hukuman paling berat, yaitu membuat dirinya tidak pernah ada keberadaannya di dunia manapun. Hal tersebut akhirnya membuat Haram dan yang lainnya hidup tanpa ingat ataupun tahu mengenai Mogang. 사고를 막아서 강아람은 보통